Siapa yang tidak tahu Google? Kalau zaman dulu Google itu nama kacamata renang, tapi zaman sekarang Google lebih dikenal sebagai perusahaan multinasional yang merambah ke seluruh dunia. Didirikan dari sebuah perusahaan kecil oleh Larry Page dan Sergey Brin, perusahaan itu kini mengglobal. Apa kira-kira penyebab dari kesuksesan perusahaan ini? Tentunya salah satunya adalah para karyawannya yang unggul. Ingin tahu bagaimana mengelola kinerja karyawan di Google? Ayo kita tonton video berikut ini. Google. Dewasa ini, tidak ada satupun orang yang tidak pernah mendengar nama itu. Bahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa Google sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dunia. Aplikasi seperti Search Engine, Google Docs, YouTube, hingga Google Maps adalah contoh aplikasi dari Google yang kita gunakan setiap harinya, baik untuk hiburan semata atau untuk bekerja dan mengerjakan tugas sekolah. Perjalanan panjang Google menjadi sebuah perusahaan raksasa teknologi dimulai pada tahun 1995. Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa dari Stanford University, mendapatkan ide untuk bekerja sama dalam menciptakan sebuah mesin pencarian daring. Perjuangan mereka ini akhirnya membuahkan hasil. Pada 27 September 1995, mereka menamakan hasil temuan mereka Backrub, yang kemudian pada tahun 1997 dikenal sebagai Google. Google dengan segera mendapat perhatian tidak hanya dari kalangan akademik, namun juga dari para investor di Silicon Valley. Pada tahun 1998, Larry dan Sergey mendapatkan investasi awal sebesar $100.000 Amerika Serikat yang kemudian mendukung terciptanya Google Inc. Pada tahun-tahun berikutnya, Google bertumbuh dengan sangat cepat. Berbagai inovasi produk dan akuisisi yang baik turut membantu dalam perkembangan perusahaan ini. Google, yang berawal dari sebuah proyek kecil di garasi milik teman Larry, saat ini telah menjadi sebuah perusahaan raksasa dengan jutaan karyawan. Apa sebenarnya rahasia Google untuk terus berkembang dari tahun ke tahun? Menurut Bernard Girard, pengarang buku The Google Way, rahasia kesuksesan Google adalah SDM mereka. Google sendiri memiliki lebih dari 50.000 karyawan yang cerdas dan kreatif. Banyak dari mereka adalah lulusan universitas top dunia dengan berbagai keahlian seperti teknik, desain, marketing, keuangan, dan berbagai skill lainnya. Mempelajari manajemen SDM di Google akan membantu perusahaan untuk bisa meraih kinerja seperti yang telah diraih oleh Google. Apalagi pada perusahaan-perusahaan startup yang bercita-cita ingin menjadikan perusahaannya seperti Google dan menguasai dunia. Manajemen SDM di Google sendiri didasarkan pada 3 prinsip utama. Pertama, Google hanya mempekerjakan individu terbaik, yakni dengan mencari dan memilih kandidat yang paling cocok, baik secara skill maupun kepribadian, di antara kumpulan kandidat terbaik di seluruh dunia. Kedua, Google selalu mengembangkan karyawan yang dimiliki hingga seluruh potensi mereka teraktualisasi. Google memiliki data potensi dan data kinerja dari setiap karyawannya, sehingga akan terdeteksi potensi dan kondisi realnya, di mana mungkin potensinya belum keluar secara optimal. Dari data ini, karyawan diberi pelatihan dan berbagai program pengembangan yang lain, seperti career planning, mentoring, atau talent matrix coaching, sehingga semua potensi teraktualisasi. Ketiga, Google menciptakan lingkungan meritokrasi, di mana kinerja terbaik diidentifikasi dan diberi penghargaan yang sesuai. Sistem meritokrasi ini diterapkan menggunakan manajemen kinerja yang objektif dan terstandarisasi guna memastikan kinerja dapat diukur secara akurat. Dalam melakukan manajemen kinerja SDM-nya, Google melakukan beberapa asesmen. Pertama, adalah Monthly and Yearly Performance Appraisal. Sistem review kinerja ini dilakukan menggunakan teori goal setting atau management by objective.
Review kinerja bulanan biasanya dilakukan oleh atasan dan bawahan langsung, didasarkan pada OKR tahunan dengan meninjau capaian target bulanan. Pada sesi ini juga dibahas terkait pengembangan karir, coaching, masalah pribadi, dan lain-lain. Kedua adalah engagement survey. Engagement survey adalah jenis asesmen yang pada umumnya dilakukan untuk mengukur berbagai aspek psikologis karyawan. Survei ini dilakukan setahun sekali dan tidak hanya mengukur aspek-aspek engagement, tapi juga berbagai aspek lainnya dalam organisasi. Ketiga adalah asesmen 360 derajat. Asesmen 360 derajat adalah metode penilaian kerja yang memungkinkan karyawan memperoleh penilaian secara komprehensif dari atasan, bawahan, dan rekan kerjanya. Penilaian 360 derajat ini dilakukan pada semua karyawan menggunakan kompetensi inti yang berdasarkan pada karakteristik Google atau Googliness. Meskipun istilah Googliness ini belum secara resmi dikonfirmasi oleh Google, tetapi karakteristik inilah yang secara populer diterima sebagai hal yang dicari pada calon karyawan. Selain melakukan manajemen kinerja, Google juga berusaha meningkatkan performa dengan menciptakan budaya kerja yang baik berdasarkan Googliness-nya. Kompetensi inti dari Googliness yang pertama adalah ceria dan menikmati kegembiraan. Kemudian, yang kedua adalah rendah hati, karena proses belajar akan sulit ketika tidak bisa menerima kesalahan yang dibuat. Karyawan di Google juga harus memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, yaitu dengan bersikap seakan perusahaan adalah milik sendiri. Lalu, mereka harus nyaman dengan ketidakpastian, mengingat arah bisnis Google yang tidak terduga. Selain itu, juga harus menjadi pemberani, termasuk dalam menentukan jalan hidup. Kemudian, memiliki kemampuan pemecahan masalah dan analisis yang baik. Kemampuan eksekusi yang menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dengan sedikit bimbingan juga diperlukan. Lalu, ada karakteristik leadership mindset, yaitu memiliki pengetahuan bidang keahlian tertentu dan bisa menjadi referensi di antara rekan kerja. Selain itu, harus memiliki karakteristik leadership yang baik. Meskipun banyak Googler muda memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman dalam mengelola tim yang kompleks, semua orang tetap harus menunjukkan keterampilan kepemimpinan, seperti memimpin proyek. Kemudian, karakteristik terakhir adalah presence. Presence atau kehadiran adalah kemampuan karyawan untuk membuat dirinya didengar dalam organisasi yang semakin besar dan terkait erat dengan kepemimpinan yang muncul. Dari penjelasan yang baru kita dengar, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal penting dalam menyusun sistem manajemen kinerja yang baik. Pertama adalah meritokrasi. Hal ini diwujudkan dengan memberikan tunjangan, atau bonus, atau saham, atau hadiah yang berbeda antar semua karyawan sesuai dengan kinerja yang mereka hasilkan. Kedua adalah penyusunan kebijakan-kebijakan HRD ataupun non-HRD yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan sekaligus kebahagiaan mereka. Kedua hal ini merupakan kunci Google dalam melakukan manajemen SDM-nya dan menggapai kesuksesan seperti yang kita ketahui saat ini. Demikian sekilas tentang manajemen sumber daya manusia di Google. Apabila Anda ingin mendalami teknis implementasi manajemen SDM tersebut, silahkan tonton video seri Psikologi Industri oleh Nur Rahmani. Jangan lupa untuk selalu belajar hal baru ya. Sampai jumpa teman-teman.